Jangan ada kata selingkuh di hidup saya. Wes, cit. Jangan ada kata itu. Kayak pembahasan. Jangan mengalihkan pembahasannya pengertian. nggak penting-penting banget ya. Disuruh jujur sama dia. Emang Gitu. sama teman nggak boleh jujur ya? Karena ada temen yang gawat soalnya. Oh, ember bocor maksudnya. Psikologi dalam berhubungan. In relation. Kan? Karena dia kelasnya nih tadi dia nyepil karena kelas psikologinya nih udah mulai kelas nggak beres psikologi yang katanya. aku ikutin beberapa Kamis terakhir ini tuh temanya tentang kayak gituan nih. Build relationship after cheating. Ya, alhamdulillah saya bersyukur udah ada kerabat dekat juga. Biasanya kalau kamu jadi host lancar ngomongnya, sekarang ngepedot-pedotnya dia. Oleng mau Goyang buka kayak- puasa soalnya. Enggak. Main aman ini sebenarnya. Mesti mikir ngomong. Komunikasi lebih seringnya lewat digital. Oh, digital. communication. Oke. Bukan interaksi ketemu langsung. Secara langsung. Saatnya ketemu langsung itu karena ada keperluan atau kepentingan. Ya memang hampir. Hampir itu. Variabel Namanya- batasnya itu mana namanya tadi? Buka kartu Indikatornya. buka kartu buat netizen. Maaf ya, saya bongkar nih kali ini. Tapi nggak sampai full banget kok aku nyepilnya. Tenang. Loh, kenapa dibongkar dalam artian full nyepil? Karena kan ini kan ilmu loh. Wah. Halo semua, selamat datang di channel Ali Villa. Hari ini kita nge-vlog lagi sama ini. Kamera apa ini? Akhirnya ada tongkatnya. Gak sulit nyari batu buat ganjel. Ya jadi nanti HP-nya buat mic-nya ternyata lebih bagus. Nah ini ya. Semoga nanti warungnya nggak penuh ya. Dia nggak pakai helm jadi kayak Kang Tara. Kang Tara Bandung. Ini mana kali gato? Oke, kita hari ini ngobrol di warung dan rutenya ke arah sono, ke arah timur pokoknya. Dan kita sejaman aja nih karena mau buka puasa nanti. Yuk, let's go. Rute pertama. Oke, saya nggak terlalu banyak ngasih footage sambil goes gini ya karena ya goyang juga sih. Ini belum ada hypersmooth-nya. Jadi ini buat stand aja jadi biar baterainya tuh hemat. Biar baterainya hemat buat ngobrol gitu. Ini lagi musimnya goes-goes malam nih mas. Udah goes malam, lari juga lari malam. Monggo. Wah ngeri. Waduh. Kita tuh tujuannya nanti ke arah Bangkel, Gunung Wangi. Jadi kita ngobrol di warung. Semoga ya tadi saya bilang, semoga nggak penuh tuh warungnya teman-teman. Cuacanya juga enak nih lagian sore ini nih di area Jogja. Bantul tepatnya, Bantul Timur. Dan Mas Bogi ini jalur klasik banget. Satu gigi paling enak lah pokoknya. Kelihatannya tuh. Soalnya bisa ngap sih kayak gini, walaupun pelan ya. Yang penting rasio gearnya enak, muter pedalnya. Oke, dilewatin Bucu, puncak Bucu. Jadi kali Gatong sisi utara nih. Oh ngeri nih, kita harus masukin kamera lagi, bahaya soalnya. Aduh ini cakep banget ya teman-teman. Oke, kita sampai. Warungnya tuh di sini. Ini namanya Gunung Wangi, Bangkel. Jadi waktu itu terakhir kita pas pagi siang itu tutup di sini tuh. Pas di luar bulan puasa ya. Mau ngobrol di mana ini? Apanya? Oh, berapa ya? Oh, nggak nyampe. Wah, bagus. Halo, selamat datang kembali di channel Alif Villa. Kali ini yang jadi bintang tamu adalah dia, lalu saya yang membajak jadi hostnya. Ininya belum nyala nih. 3, 2, 1. Berarti pegang gini bisa nih. Sebenarnya taruh aja nggak apa-apa. Oh, di sini udah ngerekam ya. Oh, udah terekam. Agak keras aja ngomongnya. Biasanya kan jarak semeter kita keras. 3, 2, 1, go! Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Alif Villa. Kali ini dia yang jadi bintang tamu, narasumber, dan gue yang bajak channelnya dia. Aduh, tapi Gimana? saya mau tanya dulu. Oh, tanya dulu silahkan. Pokoknya mau- ini surprise tanpa dadaan. Pokoknya dia jangan sampai ngekat-kat atau mensensor tatik gitu kayak token listrik habis gitu. Apa adanya, kita lihat dia bagaimana. Itu ya, bip itu ya. Masa channel YouTube isinya tati itu tuh apa sih sebenarnya?
Berarti dia nyimak kemarin video-video yang kemarin. Ya, jadi sebelumnya tuh kan kita udah lama nggak ya? Udah hampir sebulan ya kalau nggak salah ya. Hampir sebulan. Kamunya yang kelamaan ngupload itu. Sebenarnya sering nguploadnya yang edit itulah. Ya, mesti tati-tati dulu ya. Ya kan mesti di ini dulu, di detail dulu gimana gitu loh hasilnya. Soalnya ya biar enak juga dilihat orang sama maksudnya materinya tuh masuk gitu loh. Yang disampaikan tuh masuk gitu. Ya, terus jadi yang mau ditanyakan apa barusan? ya, jadi mau tanya dulu ya. Ini bulan Ramadan gimana puasanya lancar? Alhamdulillahirabbil alamin. Basa-basi mungkin pertama ya. Basa-basi pertama di berapa bulan pertama. Ya, di kita awal bulan pertama kurang begitu juga nyaman. nggak bawa bidon. Jadi kita ngandalkan warung aja, nanti kan warung buka nih. Ini ngobrol di warung lagi. Jadi kemarin setelah saya ada project sama si dia tuh sama itu I Feel bercerita, tapi masih ada 4 episode, jadi baru 2 episode yang tayang. Nanti waktu dekat tayang lagi gitu. Project ngobrol di warung kita lanjutin lagi sekarang bulan Ramadan. Oke. Tadi dia mau saya jadi narasumbernya dia sekarang, tapi saya mau mau tanya dulu sama dia nih. Wah, ini gawat ini. Sebenarnya daging ya. Oh, bagus, Daging. bagus. Daging ini sebenarnya. Silakan. Tuh kan. Suaranya keras tuh, bagus tuh. Tuh nyala dia. Mau buka puasa dikasih yang daging-daging. Apalagi dia nanti nanya ke saya pasti bakal yang parah lagi nih dagingnya gitu. Aduh gitu. Ya, saya mau tanya dulu. Dia. Oh iya, sugestinya udah tinggi tuh. Saya mau tanya. Tapi dia kayaknya udah tahu sih harusnya. Loh, apa sih? Gini Mas, ini analogi aja. Ada orang yang kan dia kalau ini kan event ya, balik tetap di event sama event olahraga ya? Iya pasti, eventnya event olahraga ya. Jadi yang kita bahas seputar itu, nggak jauh dari itu. Jadi ada orang yang suatu saat dia lagi katakanlah bad mood ya orang bilang ya. Oke, tapi manusiawi lah bad mood itu. Ya, tapi ada juga good mood yang dia good mood ceria juga semangat buat race-nya gitu loh. Tapi ada pasti. juga yang bad mood, ya mungkin orang sekarang sih bilangnya demot ya, demotivasi ya, dan aku juga pernah sebagainya. mengalami demotivasi. Ya itu hampir semua orang, saya pun juga ngalamin. Wajar, Nah, manusiawi. sebenarnya itu kan kalau saya sendiri nih, penyembuhannya itu kan lihat dari waktu ya sebenarnya. Rentang waktu. Memang penyembuhan juga beda-beda memang. Nah, saya mau tanya. Durasinya juga beda-beda karena nggak semua orang itu masalahnya sama, sehingga solusi tiap orang itu beda-beda memang. Oke, yang mau saya tanyakan. Iya. Jadi ada orang yang demot atau bad mood gitu Iya. katakanlah. Nah, solusi yang paling cepat nih penyembuhannya itu dengan cara apa gitu loh. Kasih obat. Obat apa itu? Jangan. Aku bisa kasih alamat psikiaternya di mana. Tapi itu nggak bener, jangan. Itu mah bener-bener langsung bisa membuat dopamin otak kita bisa langsung fresh dan kita bisa langsung motivasinya bulan termeneh bisa. Cuman itu penyalahgunaan obat, jangan. Tapi emang obat caranya. Ya tapi emang gini loh, kalau untuk orang yang depresi maksimal atau emang yang dia sudah benar-benar tidak tertolong, karena kalau menunggu terapi dari psikologi butuh waktu yang lama, dia keburu terikat dengan kontrak pekerjaan dan juga terikat deadline, terikat juga dengan tanggung jawab yang harus segera selesai. Jadinya kayak dia meneh jalan satu-satunya pakai obat-obatan gitu supaya Ada yang trail run nih. langsung tersolusikan gitu. Paham. Cuman kalau cara yang benar emang harus dibedah. Dan kalau untuk teman-teman yang bermasalah secara psikologi dan juga masalah bad mood, pesanku mungkin hampir sama dengan pesan-pesan kayak teman-teman psikolog lainnya. Jangan self diagnosis itu aja. Jangan. Apalagi dengan AI atau dengan yang lain-lain. Wah, itu udah. Kita parah. minta diagnosis ya. Mari. Wah, jangan kalau AI. Kita self diagnosis ChatGPT dari itu. yang ada di internet atau di Instagram atau di poin-poin apapun itu, terus kita kayak, oh ini kayak aku yang aku alami, oh ini kok motivasinya kayak yang relate sama aku banget. Oh, itu sesat itu, jangan. Mending langsung konsultasi dengan yang profesional yang ahlinya. Nanti akan diasemen, diagnosis mendetail, ketemu titik masalahnya. Nah, yang namanya masalah itu kan yang benernya adalah diselesaikan masalahnya kan, bukan kabur dari masalah toh. Iya. Ya bukan caranya bukan kabur. Nah, berarti apakah itu Dibedah tepat dulu. solusinya dengan obat? Ya nggak tepat, tapi kenapa pertanyaannya solusi yang biar cepat bilangmu? Ya memang semuanya itu butuh proses lah. Karena seseorang itu bisa ajur motivasinya atau hancur demotivasinya, itu juga nggak instan juga. Iya. Dia ada sudah proses karena juga. sama kayak penyakit fisik loh. Penyakit fisik itu seseorang bisa sakit itu juga karena udah numpuk. Beda ya, bukan kecelakaan atau kecelakaan yang tuh instan. yang Berarti. apa yang sifatnya Ya proses tapi bukan- prosesnya itu cepat gitu. ya, tapi yang sifatnya kayak penyakit dalam atau penyakit yang Kayak sifatnya flu itu gitu kayak ya ibaratnya. apa gitu biasanya kayak sudah ditumpuk dari Ya, jauh-jauh paham. hari itu
perilaku kita itu sudah kayak menggiring kita untuk sakit ke arah sana. Cuma kita nggak sadar. Begitu akhirnya sampai virus titik gitu. tertentu kita gongnya kita sakit, barulah ya kayak kolesterol, stroke, darah tinggi, macam-macam lah ya, kayak sakit gigi juga sama. Kemarin aku Ya, sakit gigi juga sebenarnya bukan sakit instan, tapi karena perilakuku yang dulu-dulu yang kurang begitu bagus ya gongnya sekarang. Kanker itu juga karena begadang. Memang juga ada gitu. genetiknya sih kanker, cuman ya kalau tidak dipupuk mungkin perkembangannya tidak secepat kalau dipupuk bergadang, pola makan tidak sehat dan sebagainya. Oke, pertanyaan udah terjawab. Saya soalnya juga oh iya ya kalau dipikir ya memang Ya itu demotivasi. tapi itu nggak- salah mood memang semua orang mengalami memang. tapi nggak, ya bukannya berarti itu dianjurkan tuh nggak, jangan kayak gitu juga sebenarnya. Itu bercanda yang gara-gara dia bilang pengen sembuhnya cepet gitu. makanya kan kalau kita ngalami ya waktu kayak event race apa kan kadang ya udah mood lagi nggak bagus tuh bisa jadi wah kalah nih balapan, capek lah ibaratnya udah jarak finishnya masih jauh nih. Bongking lah dan sebagainya. Ya kan Nggak mood gitu. level badminton ada tingkatan-tingkatannya lah. Ah. Apakah dia lah masuk sampai level gangguan mental sampai penyakit mentalnya itu kena, atau dia Nah, masih bad mood iya, yang iya. sifatnya kayak temporer aja. Maksudnya kayak sementara gitu loh. Cuman kayak bad mood 1-2 jam itu ya mungkin bad mood ringan lah, itu masih bisa kasih coklat atau kasih makanan apa langsung ser gitu lagi. Wah juga emang anak mungkin. kecil dikasih Loh, tapi ming-mingan kadang-kadang, kayak gitu. para cewek-cewek bad mood tuh kamu traktir kasih coklat, kasih sebelah itu kadang-kadang moodnya langsung bagus loh dia. Beneran. Oke. Oke, udah terjawab pertanyaannya tadi. Oke, waktunya sekarang dia yang mulai Yes. bertanya-tanya nih. Kayaknya insya Allah saya siap nih. Tapi kalau salah tolong di ini ya nanti. Nah, namanya Nanti juga diskusi tolong itu di benar atau salah juga apa, wajar. Sama kayak benerin. pernyataanku barusan itu tentang penyakit mental yang di seputar olahraga, bad mood dan juga Tapi emang demotivasi. iya, bener. Itu kalau ada Kalau kesalahan gitu. tolong koreksinya. Tapi emang obat sih mas sebenarnya. Ada itu di psikiater, obat-obat penenang dan sebagainya itu. Iya, emang. Oke, memang. Ya tergantung udah depresi apa belum kan Yang ibaratnya ada udah levelnya, itu psikiater yang lebih tahu. Kalau psikolog kan dia hanya asesmen secara Iya. perilaku, sementara yang psikiater psikolog kan dia itu preventif lah, belum sampai ini lah. Kalau motivator, Motivator tuh hitungannya saudara-saudaraku yang super. Kita mau bahas itu. Pari. Ya gini, ngomong-ngomong motivator, Mas Alif ini itu kenapa kok lagi? beralih dari sepeda beralih ke arah lari? Ini apakah motivasinya di sepeda itu sulit nyari cewek, lalu di lari lebih gampang cari cewek? Apakah benar seperti itu? Wah, kayaknya nonton nih orang nih. Padahal episode yang 4 belum tayang tuh yang bercerita kemarin. Itu juga di counter attack saya. Pilih sepeda atau pilih lari trail gitu. Aduh. Ya dijawab, maka jangan muter-muter. Pertanyaan simpel kok, hanya satu kalimat yang tadi itu. Apa nih tadi, jawabannya? Motivasi ya tadi. Apa? Apa tadi? Alah tuh kan nggak fokus sama pertanyaan. Mau buka Motivasi puasa pindah online. ke lari itu apakah karena di sepeda itu sulit nyari cewek, kalau di lari itu lebih gampang nyari cewek? Fakta atau enggak sih kalau di lari itu katanya nyari cewek lebih gampang ya? Kalau dibilang fakta sih iya sebenarnya. Loh emang ya, Mas. Masalahnya bukan cuma saya, Mas. Banyak orang kok. Bukan cuma saya. Bukan cuma banyak orang. Loh emang jujur kan? Ini kan nggak boleh di-tut ya tadi, nggak boleh diedit. Ya udah. Puasa-puasa apa-apa. perutku mules guys. Lanjut. Loh, puasa kan ya, jujur emang. Loh faktanya emang iya benar. Oh, Loh gitu maksudnya ya? sekarang di sepeda. Mm-mm. Jujur dulu dari di sepeda nih sekarang eventnya aja sekarang minim ya, event sepeda itu. Acaranya minim, acara Oke. yang katakanlah bertajuk kompetisi gitu udah minim. Tapi kan nggak harus terikat kompetisi kan, atau terikat event kan, terikat komunitas biasa kan juga. Kayaknya komunitas tiap hari sama-sama banyak deh antara lari maupun sepeda. Atau banyak lari? Kayaknya baik lari sih. Kalau di sepeda masih masih banyak juga maksudnya. Cuman kalau hitungan popularitas memang popularitasnya banyak di lari gitu loh. Oke. Habitat ya. Popularitas memang populasinya baik di lari gitu. Di sepeda Popularitas dan populasi. masih sama. Apa bedanya? Ya beda, popularitas itu ada keterkenalan. Kalau populasi itu kan kayak jumlah. Oh iya, dalam suatu lingkup. Aku lupa. Kalau sampel tuh ya Itu contoh. dari populasi itu kamu pilih sampel yang mana Diambil dari misalnya. ya. Oke, ngomong-ngomong soal sampel, Astaga. Nanti ujung-ujungnya pakai variabel nanti. boleh nanti setelah Kayak sampel skripsi aja. variabel ya. Sampel Sekalian nih. skripsi, Ah. tesis, disertasi gitu. Kira-kira kalau Mas Alif ini deketin cewek, kira-kira Wah. kriteria sampelnya itu ini kuis. Jadi bukan dianggap realita ya. Pilih mana nih sampel ini? Simak baik-baik ya. Sampel cewek A itu dia primadona, cantik, terkenal, selegram. Wah, pokoknya prestasinya banyak lah dia. Dia mandiri lah. Engagementnya juga tinggi lah.
Dan dia itu mendeklarasikan bahwa Mas Alif ini adalah pasangannya atau pacarnya begitu. Cuman kehidupannya berjalan sendiri-sendiri. Dia hidup dengan kesibukannya dia, kamu juga hidup dengan kesibukannya dia. Berinteraksi pun juga paling lewat digital. Atau kalau ketemu mungkin pas acara event bareng, atau mungkin ketika ada undangan. Tahu dari mana ini orang? Undangan yang sifatnya konsentrasi ini kriteria A loh. Iya, undangan yang sifatnya memang butuh pasangan ya, misalnya kayak undangan upacara ritual apalah, pernikahan atau apa kan sering pasanganmu mana? Lah ini dong pasangan gue. Nah, itu baru ketemu. Itu kriterianya kayak gitu yang A. Yang A. Iya, dia deklarasi loh, bahkan di Instagramnya dia in relationship with Muhammad Nur Alif gitu misalnya. Yang B sekarang nih, yang Mantap B. nih orang. Buka kartu dia. Karena ada suara motor untuk yang B. Gak apa-apa, aman-aman. Gak bocor. Gak bocor ke sini ya. Bocor. Yang B konsentrasi. Yang B ini cewek biasa-biasa aja. Ya B aja. dia juga nggak begitu ini sih. Nggak begitu terkenal, nggak begitu cerdas yang engagementnya tinggi. Terus? Namun dia itu sering ketemu kamu dan peduli lah, ya peduli dengan apamu lah, persiapanmu, terus peduli. Selalu ada lah dia tuh ada gitu. Tapi dia orang yang biasa aja, nggak begitu terkenal di Instagram, nggak gitu ini. Cuman meneh. Apa? Dia nggak deklarasikan kamu sebagai pasangannya atau pacarnya gitu. Ya. Dia nggak deklarasi gitu. Ya dia cuma menganggap ya kamu teman baikku gitu. Ya. Kamu milih yang mana? Yang A atau B? Kalau yang A tadi deklarasi itu Deklarasi. Oh, ini ya, ibaratnya kayak relasi. Iyalah, dan dia menganggap kamu itu di sosmed tuh sebagai gini gitu ya. Iyalah, bahwa Muhammad Nur Alif itu pacar aku kayak gitu. Yang A kayak gitu. Milih mana nih? A atau B? Sebenarnya kalau nggak tahu dia udah tahu apa belum gitu ya. Tapi kayaknya udah tahu ini harusnya. Tahu apaan? Kan kamu tadi ngomongin dari populasi ke arah sampel. Nah, itu sampel A sama B. Milih mana nih? Ujung variabel. Antar variabel ntar. Kamu yang minta loh. Enggak, saya lupa. Itu sains banget ya. Enggak, sebenarnya kalau dia lihat postingan kaget ya. Postingan apa sih? Postingan di IG itu masalahnya Enggak lihat aku. Enggak mantau di IG dia. Jadi gini. Kalau saat ini yang berjalan nih yang pakai yang aneh. Dilihatin bapaknya. Lo enggak apa-apa. Yang A. Nanti kan lo itu ada Oke, sekarang warung. coba jelasin penjelasannya lah. Kenapa Jadi ya? selama ini dia yang minta nih sebenarnya. Ya, harus jujur. Selama ini memang ya alhamdulillah saya bersyukur udah ada kerabat dekat juga maksudnya. Ya maksudnya notabene kita tuh sebenarnya ya, jujur ya. Biasanya kalau kamu jadi host lancar ngomongnya, sekarang kok pedat-pedatnya dia. Oleng mau buka puasa soalnya. Enggak, jadi Bukan gini. masalah buka puasa, biasanya dia lancar kok kecukrus gitu ketika bikin video. Sekarang pedat-pedat suaranya. Bukan Yang karena lancar grogi. dong. Ya Enggak memang usah yang tutup pilas aja. main aman ini sebenarnya. Mesti mikir ngomong. Memang iya, jujur udah menjalani yang A itu iya, maksudnya A lagi. Namanya juga sama-sama A lagi. Nggak jadi, walala. Dalam Islam kan kita nggak boleh ini ya, ada batasannya juga gitu. Lanjut. Katakanlah mau berduaan atau berkholwat di tempat yang sepi gitu. Ya kita nggak gitu juga sebenarnya, maksudnya. Ini kita tuh di tempat sepi tempat nggak ya yang ini ya? terbuka. Nah kayak gini kan tempat terbuka nih, meskipun Oh, ya gitu, kayak meskipun gini sepi misalnya ya, terbuka katakanlah nih meskipun- cewek berdua gitu. Tapi nggak sepi itu ada orang di sono gitu ibaratnya. Lanjut. Kalau tempat ada di medsos yang viral ke gap berduaan bulan puasa atau di air terjun mana itu. Kalau nggak salah di daerah Jawa Timur. Ngantuk banget ya dia. Di tweet kemarin. Tadi pas baru bangun tidur. Ke gap kepantau orang. Nah, itu tempat sepi tuh kalau itu tuh. Gawat tuh kalau itu. Nah, jadi kalau saya sih alhamdulillah ya bersyukur. Jadi kayak temen lebih punya temen yang lebih spesial aja gitu. Ya emang gara-gara emang di circle lari ya sebenarnya. Kita lari. Oke. Circle lari ya. Kalau sepeda sulit ya. Ya emang karena dilari. Bukan ya hitungannya event lari. Sering ketemu di event lari. Begitu. Ya, tadi yang A itu kriterianya juga agak jauh ya ibaratnya ya. Lokasinya. Maksudnya gimana sih? Komunikasi lebih seringnya lewat digital. Oh, digital. communication. Oke. Bukan interaksi ketemu Secara langsung. langsung. Saatnya ketemu langsung itu karena ada keperluan atau kepentingan. Nah. Ya memang hampir itu. Mungkin bisa dibilang 50% digital, 50% ketemu sih sebenarnya. Aku sebenarnya masih ada pertanyaan nomor 2-nya loh. Tapi lihat jam kok udah 17.31 ya. Ke satu, nggak apa-apa, masih 5:30. Sekarang masuk ke Kan variabel. Iya.
Aku lupa variabel tuh apa aja sih ini nanti terikat terus variabel bebas. Gak usah pusing-pusing, variabel sederhana. Ciri-ciri dan indikator gitu aja. Kalau menurut Mas Alif sendiri itu Mas Vila. Salim. Alif AI. Menurut Mas Vila sendiri itu batasan bariernya antara teman dekat sama pacar sama pasangan itu barrier batasannya tuh di mana sih sebenarnya tuh? Definisi batasannya tuh di mana? Katanya menjaga batas. Lah kalau batasan patoknya aja menurut Badan Pertanahan Nasional patoknya nggak jelas kan bisa bermasalah nanti. Hukum ya. Udah berapa menit nih? Udah jalan. Aman, nanti kita sampai udah 17 menit nih. Enggak apa-apa. Kita sampai 17.45 kan kita buka puasanya sekitar 17.50. Ya, bisa dipentokin setengah jam aja nih. Kayak jangan mengalihkan pembahasannya perhatian. nggak penting-penting banget ya. Disuruh jujur sama dia. Loh ini Kalau pertanyaan psikologi loh ini. Ya psikologi sebenarnya. Psikologi dalam berhubungan. In relation. Kan? Karena dia kelasnya nih tadi dia nyepil karena kelas psikologinya nih udah mulai kelas nggak beres yang katanya. aku ikutin beberapa Kamis terakhir ini tuh temanya tentang kayak gituan nih. Build relationship after cheating. Bukan gue banget, gue kan sukanya kan emosional, motivasi dan sebagainya gitu. Barisan Untuk kelasnya seputar dia. perhubungan. Lalu Kesempatan ini. Dilemparin ke saya. Lu lemparin gimana? Bukan dilemparin. Didiskusiin sebenarnya. Boleh. Mencerdaskan. Oke, jangan muter-muter, dijawab. Variabel batasannya itu mana tadi? Buka kartu buat netizen. Maaf ya, saya bongkar nih kali ini. Tapi nggak sampai full banget kok aku nyepilnya. Tenang. Loh, kenapa dibongkar dalam artian full nyepil? Karena kan ini kan ilmu loh. Iya, ilmu. Nah kan beberapa teman-teman netizen juga mungkin bertanya-tanya loh, batasannya tuh mana sih antara teman dekat sama pacar? Batasan. Atau mungkin HTS atau apa gitu kan macam-macam loh istilah-istilah di lapangan itu tuh. Sebenarnya gini Mas. Terus definisi selingkuh itu apa? Itu kan juga ambigu banget loh. Maka dari itu kan harus ada barrier yang jelas. Batasan-batasannya itu. Jangan ada kata selingkuh di hidup saya. Wes, Jangan ada kata itu. Berarti barriernya apa barriernya? Batasan itu kalau tadi yang dibilang ya. Sebenarnya saya juga kurang paham sih. Orang pacaran itu kan soalnya kan sosial ya itu ya. Orang mandang dari sosial. Kita dilihat sama sosial tuh, wah ini kok sering banget nih dekat, apalagi katakanlah nempel. Itu kan orang nganggap nih, orang nganggap wah ini pacaran gitu. Kalau kita sendiri nih yang ngejalanin diri seperti sendiri. Tadi contohnya yang orang B misalnya. Dari tadi. Biar seru kayak podcastnya siapa itu yang Ustadz Alexio dan juga Raymond kan sering potong-potongan juga seru. Tadi itu yang ya. B tadi kan juga aku kan yang A tadi terus sama B. Sama ini ya, Koi juga itu. Iya. Itu kan yang B tadi kan sama sering cewek satunya yang B itu kan dia setia terus sering berdua terus, tapi dia statusnya nggak mengatakan pacaran kayak gitu. Maksudnya seperti itu kan? Iya. Misalnya kayak gitu terus gimana dong? Ini maksudnya saya suruh milih atau gimana sebenarnya? Nggak milih, lanjutin yang tadi kan aku motong toh, sebelum tak potong lanjutin lagi. Ya memang kalau sekarang kronologinya diurut kronologi udah jalan yang A sebenarnya. Lah masanya dianya aja nggak tahu di IG, di WA juga dia karena dia nggak ini. Saya kan polos. Saya cuma makanya saya bertanya gitu. Tentang barrier-barriernya itu. Nah makanya kan tadi saya bilang ini kan pandangan orang ya sebenarnya. Yes. Masanya kalau orang anggap itu pacaran, loh padahal belum tentu kita pacaran gitu. Ya memang gimana dong? Bisa jadi rekan deket maksudnya. Soalnya kan ini persepsi nih. Orang ngelihatnya secara mata langsung. Wah kan dari jauh, ya mungkin itu guyon atau bercanda gitu kan. Masalahnya emang nggak ada batasan di sini. Berarti batasnya itu nggak ada? Seharusnya ada. Ya mana? Sebenarnya gini. Kalau seharusnya ada, maka apa dong? Adanya itu di mana? Nggak bisa. Batasan itu kita yang nentuin ya, kita yang ngejalanin. Nah, kita misalnya nentuin. Mas Alif nentuin apa nentuinnya? Kayak gini nih, ini ada batasan nih. Katakanlah nih batasan helm ya. Nah gitu kan ibaratnya. Loh, masalahnya gitu. Masalahnya kalau chattingan via digital media gitu, berarti batasnya nggak ada dong? Ya ada. Lah mana? Ini kan jelas batasnya helm. Batasnya apa? Mungkin jarak gitu kan. Berarti kalau ketika chattingan jaraknya lebih dari 1000 kilo boleh, kalau di bawah itu interlokal misalnya kayak gitu kah? Ini buat saya pusing aja nih. Jadi kan status itu kan orang yang lihat masalahnya. Kalau status yang benar itu kan yang ada di KTP sebenarnya kan begitu. Yang formalnya. Kan gitu. Masalahnya kan pandangan orang Mas. Pacaran, rekan dekat atau cuman berteman aja gitu. Lah itu masalahnya pandangan orang. Jadi batasan itu
kita sendiri yang nentuin. Kalau Orang lain kan nggak. nentuinnya di mana? Nentuin batasannya. Misalnya nih temenan Apa sih deket perbedaan ya, teman cowok dekat cewek. sama yang di atas teman dekat lah, atau yang Yang dengan membedakan. pasangan, terus dengan pacaran itu pembedaannya itu di mana dong, batas-batasan pembedaannya itu? Kalau temen sebenarnya agak-agak susah ya bedain. Dia bikin daging aja nih sebenarnya jam berapa. Kalau mungkin orang beda-beda ya. Iya, orang Nanggapnya beda-beda. Tapi temen temen deket terus. bagi Anda sendiri itu pacaran apa gitu sebenarnya. loh. Kita nggak usah mikir pendapatnya orang, pendapatnya Anda Kalau sendiri saya aja. sendiri ya. Temen itu mungkin kita bisa lebih leluasa sih, maksudnya dalam artian tuh leluasa. Kalau pacar nggak leluasa, guys. Bukan, maksudnya gini. Kalau dari populasi aja ya, jumlahnya nih. Kalau Wis, kita sama kita ada variabel loh, balik populasi lagi nih. Boleh, boleh. populasi, kalau temen tuh kan kita bisa banyak gitu kan. Tapi kalau pacar tuh kita Pacar lebih sedikit. Tadi katakanlah kalau temen itu 50, pacar 10 gitu ya. bukan, maksudnya pembahas jangkauannya kita nih. Pembahasannya bahkan lebih dalam, kan deep ya ibaratnya kalau pacar atau teman dekat katakanlah. Teman dekat atau pacar gitu. Tapi kalau teman biasa tadi, Oke, itu temen. emang jangkauannya pertama luas. Temen. Sangat luas gitu kan. Terus mengkerucut ke bawah, Menurut teman saya jadi dekat, pacar gitu kan. teman dekat, terus teman dekat, pacar. Ya. Jadi kalau teman 50, Eh. teman dekat 10, pacar 5 kayak gitu ya. Enggak, pembahasannya justru malah lebih dalam loh. Kebalikannya malah. Jadi jangkauannya di teman itu lebih luas, tapi kan pembahasannya kadang kita masih bisa nutup gitu loh. Tapi kalau sama pacar mungkin bisa deep talk yang bisa jujur lah, atau bisa sharing gitu. Emang loh. sama teman nggak boleh jujur ya? Karena ada temen yang gawat soalnya. Oh, ember bocor maksudnya. Lo kan gitu. Masuk nggak? Masuk lah kalau itu. Itu zamanku mahasiswa perurusan pengobrolan kayak gituan. ini kita tuh dunia olahraga malah bahas kayak gituan. Lah, Tapi- mana hubungannya mau olahraga? Oh, habis goes aja nih. Udah dikasih tanjakannya kayak gitu. Kesehatan mental. Nah sekarang kira-kira perbedaannya selain pertama deep talk. Deep talk yang bagaimana sih yang membedakan banget tuh? Deep talk itu dalam artian gini, deep talk kita kalau misalnya udah punya teman dekat nih atau Iya. notabene punya pacar ya. Tapi dalam artian kalau secara Islam kita nggak sampai, ya maksudnya tahu batasannya kalau dalam Islam gitu loh. Yang maksudnya yang kayak kogep berduaan dan sebagainya. Maksudnya di tempat umum lah gitu katakanlah, tempat masih bisa dijangkau Di banyak kereta- orang di gitu kereta loh. umum gitu misalnya, Ya. di bis umum gitu misalnya. Ya sebenarnya Angkot pepet boleh nggak? syuting FTV ya. Jadi sebenarnya kemarin udah sempat cut di dalam mobil juga sebenarnya udah. Terus Ya karena kita udah disclaimer waktu itu karena takut warungnya rame. Ya, ternyata ya nggak terlalu rame juga gitu. Jadi kalau deep talk itu kita bisa sharing dalam artian ya lebih deket aja sih mas sebenarnya. ya kalau misalnya gini, kita punya temen ya, Hmm. atau mungkin teman dekat yang tiba-tiba dia hadir dalam kehidupan kita. Kita jarang ketemu, tapi secara komunikasi digital sering ketemu, dan kita ternyata malah justru nyaman. Misalnya kita bermasalah sama teman dekat kita yang ini, lalu kita ceritanya ke teman dekat yang ini, dan ini bisa ditol banget seperti ini. Tapi ini teman biasa sebenarnya. Kalau gitu gimana? Tergolong selingkuh atau enggak? Sebenarnya masalah selingkuh itu gini ya. Kalau misalnya kita udah punya rekan dekat nih, katakanlah Iya. tadi jauh ya, katakanlah rekan ibaratnya LDR ini katakanlah semi LDR lah. Tapi kita di sini nih. Tapi saya nggak mau, ya udahlah. Apa Saya tuh? nyontoin analoginya ya Ya, di boleh, sini. analogi. Tapi saya nggak mau kayak gitu ya sebenarnya. Kita punya teman dekat, bukan teman dekat, punya teman yang lebih dekat jaraknya gitu loh. Bukan teman dekat atau pacar yang jauh di sana gitu kan. Sebenarnya belum bisa dikatakan itu selingkuh mas kalau menurut saya. Oh belum, berarti itu belum batasan ya, berarti masih boleh dilangkahin. Lah masalahnya gini, kalau kita udah pacaran nih, katakanlah udah punya hubungan, udah punya rekan dekat, udah punya komitmen di situ, udah punya apa? Nah ngomong-ngomong komitmen Amanah, tadi tuh, komitmen maksudnya tuh udah yang kayak punya- gimana tuh maksudnya komitmen tuh? Ya kita tuh udah punya kesepakatan, oh gini-gini. Oh ada kontraknya di atas materai gitu maksudnya? Ya ibaratnya nih, orang itu kalau udah pacaran tuh, kalau emang mau hubungan renggang kan saling memahami, saling ini kan. Kita terbuka sama bentar. sama Kalau ingin ceweknya. hubungannya renggang, maka Kok renggang? tadi Woi, kamu bilang kalau pengen hubungannya terbuka. renggang. Maksudnya tuh bukan gitu. Maksudnya tuh hubungannya gitu tuh ya. kalau emang mau baik, bukan Oke, renggang. Terus Salah. terus. Jadi Kamu kalau coba di play ulang lo kalimatmu. Kalau ingin renggang. bener-bener ini. Jadi kalau emang mau hubungannya baik tuh kan kita harus terbuka tuh. Punya komitmen juga kan, punya kesepakatan dari awal gitu.
Ya kita ngomong dulu, oh saya tuh punya, jujur kan malah lebih enak gitu sebenarnya. Ya maksudnya kalau bukan karena sering aktif di story aja nggak, maksudnya nggak gitu. Tapi ngomong aja secara langsung, oh kita tuh punya temen yang deket tuh kayak gini loh. Ya katakanlah notabene sering gangguin nih gitu kan. Gangguin maksudnya? Katakan notabene kayak gitu. Takutnya kan yang jadi itu yang jadi pemicu perselingkuhan kan namanya. Kan begitu. Iya po. Loh, Iya po. coba katakan. Saya balik nih sekarang. Sampai udah punya istri. Iya. Contohnya sekarang jauh. LDR nih. Tapi nyatanya belum tahu jauh ya. Contohnya analogi ya. Jadi analoginya sekarang jauh. Nah, mau Dia istri mau jauh atau di mana kan juga tetap istri aku gimana? Iya emang. Mau istrinya Mas atau Mas yang lagi jaraknya A sama B gini ya. Iya. Di Mas nih ada nih yang tukang ganggu nih katakanlah. Ganggu gimana maksudnya? Maksudnya bukan ya notabene nih temen tapi dalam artian jadi dia nggak mempedulikan batasan yang bisa dibilang ganggu. Ganggu. Gimana Ya, reaksi istrinya? Ya aku bilang, kamu ganggu, jangan ganggu dong, kan udah gitu aja. Lah, cuman gitu doang nggak mempan. Lah iya, lah kan dia jelas-jelas mengganggu. Sekarang cowok mana yang mau dideketi orang yang lagi mengganggu? Entah itu cowok atau cewek, kalau diganggu juga nggak mau, gimana toh? Ya tapi bisa nggak mempan loh kayak gitu. Nah, reaksi istrinya Mas gimana itu yang di sana tuh? Ya jawabannya sederhana, sebelum gangguan itu datang kan udah otomatis, ini ganggu ngapain sih? Udah. Lah yo, analogimu kurang masuk. Gak curiga ya? Gak curiga ya? Lah pertanyaannya ganggu loh. Sekarang ya logikanya tuh kalau ada orang mengganggu Lah, tapi kita, kan itu just jadi pemicu perselingkuhan sebenarnya. ya kalau ganggu diterima kan sekarang lelaki bodoh mana yang ada orang ganggu kok diterima. Ganggu loh. Sekarang kalau kamu ada orang ganggu gitu, kamu lagi sholat Allahu Akbar dan anak kecil, kamu terganggu kan bus gitu loh. Ya selagi kalau nggak main fisik sih nggak apa-apa, tapi kalau udah fisik ya paling agak ya batal dulu lah gitu buat nenangin si anak itu gitu. Oke, tadi gimana nih tadi? Ya apapun jawabannya kan itu nggak bisa dikatakan benar atau salah, kan hanya pendapat. Dan kamu udah menyampaikan kalau Dia sengaja mau beda-beda. ngebongkar soalnya. Kan tiap orang beda-beda gini, Memang. makanya tak fokuskan untuk versi indikator ini. Satu lagi nih sebelum 17.45. Ya loh, las loh. Las ya. 29 menit. Ayo. Ini juga masih perandai-andaian antara A dan B. Aduh. Jangan sampai 10 Tapi menit ya. perandai-andaian kok. Termati dulu nih. Cewek A, ini kamu milih cewek tipe A atau tipe B? Atau kamu milih Pilih cewek kamu lagi. itu kira-kira kamu mengharapkan pasangan kamu itu lebih yang tipe A ini atau yang tipe B gini lah. Ini sikap di masa depan mungkin ya. Tipe A. Oke, paham. Tipe A itu dia menjadi bersikap. Oh, bentar, keterangannya berubah lagi ya? Terkan apa? Keterangan nggak sesuai sama tadi ya A-nya? Ya beda nih, Oh, A sama beda B-nya lagi. beda lagi. Oke, ya. Jadi ini bukan orang A, orang B bukan, melainkan kayak percabangan loh. Kamu menginginkan ini tuh berbelok ke arah A atau berbelok ke arah B. Ya. Berbelok ke arah A itu adalah dia itu sangat mengagumi semua prestasi, pencapaian dan aneka macam target-targetmu. Jadi misalnya kamu punya pencapaian di bidang apa ya, lari lah atau berprestasi lah atau konten kreator lah atau mungkin bisnis lah atau apapun itu, dia sangat mengagumi di bagian itu. Dia juga sangat senang banget ngobrolin seputar itu. Setiap kali ketemu pasti yang diobrol itu melulu gitu. Dan dia juga kayak selalu pengen belajar hal itu terus dari kamu kayak gitu. Cuman nih, dia tuh nggak peka-peka banget. Dia nggak peka, dia bergerak kalau diminta, baru dia bergerak. Dan dia juga dia yo ibaratnya yo kayak mengalir sendiri-sendiri lah hidupnya yo. Gelem interaksi nek jale itu long gitu. Sementara orang yang B, bukan orang yang B tapi percaya banget yang B. Cabang B. Dia nggak begitu inilah, kayak dia tidak menilai kamu sebagai orang yang sukses seperti pencapaian kamu. Kalau yang tipe A tadi kan menilai kamu sebagai Mas Alif yang Wah, ini keren, yang banyak prestasinya, yang banyak inilah. Ya, tapi kalau yang B itu cuma menganggap kamu sebagai manusia. Tapi peka. Udah manusia, tapi peka. Peka, cuman dia yo nggak pernah ngobrolin tentang pencapaianmu, nggak pernah ngobrolin tentang kamu baru menang nanti wingi. Kok memang baru wingi trial kan menang yo. Nggak pernah ngobrol itu. Kayak yo wes bar. Misalnya kamu cerita, kemarin aku habis ikut event lah. Oh iya, selamat. Wes ngono tok. Nggak ada obrolan. Cuman dia peka. Saat kamu sakit dia langsung share, saat kamu ada masalah dia langsung peka, langsung gerak gitu loh. Cuman ya ora tau gelem ngobrol, kayak misalnya kita ngobrol pun juga ngobrolnya cuman oh iya. Udah atau apa? Oh iya. Ya, wes ngono tok. Ini cuma sekedar pilihan ya.
Andai-andai. Andai-andai, pilih yang A atau yang B? Kalau boleh jujur nih, sebenarnya yang A sama B itu udah nyatu semua nih sekarang. Kalau boleh jujur ya. Cuma nanti kalau ini karena pilihannya dia aja yang kayak gitu tuh. Ya pada intinya Kan itu andai-andai. saya maunya yang peka sih. Oh, yang B. Ya. Bukan yang A. Tapi kalau makanya tadi saya bilang, yang di A ini udah masuk juga gitu loh. Jadi dalam artian kita tuh saling cerita juga Mas masalahnya. Saling cerita. Kayaknya dia udah lihat nih kayaknya. Di konten-konten Makanya bisa kemarin. ngerancang pertanyaan kayak gini. Iya ya. Sebenarnya masih ada 2 lagi pertanyaan, tapi seperti ini yang last saja. Beda jelas, udah nggak ada pertanyaan Soalnya ke 45. udah kami itu udah saling cerita. Memang ya kadang dia butuh, kan kita nih di sepeda udah duluan ya, sering ikut event dan kita udah ceritain ini. Pernah bilang kan boleh diceritain cuma orang yang membutuhkan aja gitu. Ya udah, ini saya pikir ini orang ini butuh ini. Ya udah yuk gitu, sharing gitu. Jadi teman dekat saya begitu. Ya karena kepasan emosional yang didapatkan. Tapi satu sisi emang anaknya mau belajar, maksudnya mau ada perubahan. Itu yang saya salut gitu. Ya sebenarnya Aku bagus juga, sih aku materinya. juga mau waktu itu. belajar loh. Belajar apa? Lo justru malah sampai yang ngajarin. Ini udah 12 menit lagi Mas mau buka. Enggak, 3 pertanyaan ke-4 dan 5 karena panjang. Jadi aku udah janji 3 itu last ya. Oh berarti Jadi- nanti off air aja kayaknya. Jangan dong, kita simpan buat the next dong. Oh, alah. Biar makin gong. Oke, boleh. Oke, terima kasih. Kalau bisa. Di podcast itu kamu udah menjawab 3 pertanyaan yang konyol dan entah penting atau tidak, itu tidak ada yang bisa menilai juga. Jawabannya dia juga benar atau salah, itu juga tidak bisa dinilai juga. Karena itu cuma pendapat. Mungkin dinilai udah bener sih kalau teman-teman net yang udah nonton yang video-video sebelumnya. Tapi emang ini jujur ya saya nggak akan bongkar semuanya sebenarnya. Maksudnya Nggak ada yang minta juga. iya sih. Lah lagian yang dibongkar apa gitu loh ibaratnya. Ya kalau saya sih ngejalanin sekarang ya seperti itu. Ya inisialnya AI sih sebenarnya. AI kan. Alif Villa. Alif Villa kan nama saya. Tapi proyeknya kemarin I Feel bercerita itu beda-beda lagi tuh. Articulation Intelligence. AI. Tapi itu nama inisial teman dekat saya gitu. Gitu. Dah nih. Udah waktunya mau pesen minum nih. Nah, sekarang ke warung beneran gitu. Closing. Yo. Closingnya saya berarti. Ya boleh. 34 menit. Kalau Oke, mau balas teman-teman. pertanyaan, waktunya habis. Iya, Jadi- ya, waktunya udah mau buka Jadi puasa aku nih. nggak bisa jelasin banyak Ramadan per jam. ke-20. Tapi kontennya tayang nanti mungkin minggu depan kali ya. Kabar bodoh paling. Enggak, jangan. Kalau bisa nanti ada lagi Mas gitu. Oke, bagus dong. Gitu. Jadi I feel episode cuma 4 aja ntar gitu. Ini masih episode 2. Nanti yang waktu deket yang ketiga gitu. Oke. Itu aja teman-teman hari ini. Jadi di prank duluan dia ngajak goesnya di tanjakan yang kayak gitu tadi, tapi nggak apa-apa, keren. Untungnya saya juga udah persiapan lari kemarin. Jadi kan enak HR. Lari gitu kontrol. loh. Ternyata ya, mitosnya lari karena itu ya. Oke. Loh, tapi Cukup makanya saya tahu. bilang nggak cuma saya doang. Banyak kok bahkan yang lebih duluan dari saya gitu. Ya ini sampel yang lain populasi gitu. Loh, positif nggak? Ya positif lah. Ya positif, Gitu. positif. Oke, itu aja teman-teman. Karena ini goes hari ini, jadi riding ya judulnya. Tetap jaga semangat buat puasa karena masih ada 10 hari lagi buat yang muslim teman-teman. Nah, kita nanti mungkin insya Allah masih ada ngobrol di warung lagi. Kalau Insya saya, Allah. soalnya ini cuacanya pas lagi bagus. Biasanya soalnya hujan terus gitu loh, kalau sore gitu. Sama atau jadwal kita lagi nggak nentu, nggak Mas Bogi. Ya, waktunya kita mau pesan minum dulu. Kita close. See you next video teman-teman. Keep riding safe and goodbye.